orang yang bahagia, dia akan menarik rezeki dan kebaikan untuk datang dalam kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang tidak mensyukuri hidup, orang yang bersungut-sungut, yang selalu merasa kurang, mereka akan menarik hal-hal buruk untuk datang dalam kehidupannya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang asik, yang menarik, yaitu kita hari ini akan membahas mengenai konsep dan logika kenapa rezeki itu bisa mendatangi kehidupan seseorang. Saya mencoba mendalami dan mencari sebuah jawaban di YouTube, internet, dan lain sebagainya tentang bagaimana orang-orang tertentu mereka hidup dikejar oleh rezeki, dan ada beberapa orang lain yang mereka hidup berusaha mati-matian mengejar rezeki untuk datang. Ada salah satu jawaban yang saya temukan pada hari ini, dan jawaban tersebut adalah sebuah konsep di mana orang yang bahagia dia akan menarik rezeki dan kebaikan untuk datang dalam kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang tidak mensyukuri hidup, orang yang bersungut-sungut, yang selalu merasa kurang, mereka akan menarik hal-hal buruk untuk datang dalam kehidupannya. Dan perlu dijelaskan sebelumnya bahwa konsep kebahagiaan yang kita bahas adalah kebahagiaan yang positif. Jadi kebahagiaan itu ada kebahagiaan yang positif dan kebahagiaan yang negatif. Kebahagiaan yang positif adalah sebuah kebahagiaan yang kita wujudkan dengan cara bermanfaat bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, kebahagiaan yang negatif adalah kebahagiaan yang kita peroleh dengan cara merebut kebahagiaan orang lain. Jadi ketika Anda sedang berada dalam fase kebahagiaan yang positif dalam kehidupan Anda, maka otomatis Anda akan menarik orang-orang yang satu frekuensi dengan Anda. Ada pepatah yang bilang gajah akan gaul dengan gajah, kucing akan gaul dengan kucing. Begitu pula orang-orang yang positif, orang-orang yang bahagia, yang bisa mensyukuri hidup, bisa menerima segala sesuatunya dengan ikhlas, akan berkumpul dengan tipe-tipe orang yang sama. Dan ketika Anda berhasil membawa diri Anda untuk masuk di lingkungan yang isinya adalah orang-orang yang bahagia, yang positive thinking, maka otomatis yang namanya rezeki dan berkat itu akan datang dalam kehidupan Anda dengan cara yang tidak terduga-duga. Contohnya gak usah jauh-jauh, kehidupan saya sendiri. Sekitar bulan 2, bulan 3 kemarin ketika pandemi pertama kali menghantam ekonomi, kemarin pun saya sudah sempat ngomong bahwa omset perusahaan kopi bisa drop sampai 85% lebih. Tentunya itu akan berpengaruh kepada kondisi mental, hati, perasaan, dan jiwa yang saya alami. Saya sempat mengalami fase di mana 1 minggu tuh kayak males ngapa-ngapain, ngupload, banyak pikiran-pikiran dan kata-kata negatif masuk dalam kehidupan saya. Lalu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu karena saya tahu kalau saya terjebak dalam frekuensi negatif ini, maka kehidupan saya akan semakin terpuruk. Akhirnya langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengambil sebuah kertas. Jadi kertas itu, katakanlah ini kertasnya seperti ini. Lalu di sisi yang sebelah sini saya menuliskan alasan mengapa sekarang saya tidak bahagia. Dan di sisi satunya alasan mengapa saat ini saya layak untuk bersyukur. Dan otak saya pun mulai berpikir alasan mengapa kok saya tidak bahagia. Oh, karena omset turun. Habis gitu saya nggak bisa nulis lagi yang kedua itu apa. Tapi alasan kenapa saya bisa bersyukur, ternyata saya bisa nulis banyak. 1, saya punya keluarga yang utuh. 2, saya punya kesehatan. 3, saya punya istri yang mendampingi. 4, saya masih punya kedua orang tua. Di Surabaya ada, di Bondowoso ada. Semuanya masih lengkap, masih sehat. Saya bisa menulis satu persatu dengan begitu banyak. Ketika saya melihat kertas itu penuh dari sisi yang bersyukur, sedangkan sisi yang saya alasan untuk bersungut-sungut itu cuma ada 1, yaitu cuma karena omset. Akhirnya mata saya pun terbuka. A few moments later. Dan ketika saya berhasil merubah frekuensi saya menjadi frekuensi yang lebih ikhlas, lebih mau mensyukuri, lebih mau menerima memang kondisinya seperti ini, akhirnya saya mengisi waktu-waktu saya dengan hal-hal yang positif yang sudah pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya, di mana saya sudah bisa mulai bereksperimen untuk menciptakan resep-resep baru, di mana saya kepingin untuk mengkonsumsi konten-konten positif dari YouTube maupun Instagram dan lain sebagainya. Dan anehnya, dengan perubahan frekuensi itu, manusia yang ada di sekitar saya pun jadi berubah. Jadi dulunya mungkin saya punya beberapa teman yang langganan curhat dengan saya. Jadi setiap hari itu teleponnya cuma isinya, aduh kenapa sekarang kok begini kondisinya. Jadi kita hanya telepon hanya untuk saling mengasihani satu sama lain. Dan akhirnya lingkungan saya berubah menjadi orang-orang yang positif, yang frekuensinya sama dengan saya. Yang kita telepon setiap hari ngomong, wah kita next step kepengin bikin ini nih. Wah plan ke depan nih saya kepengin bikin ini, bikin itu. Wah kita harus semangat ya. Sama-sama saling menyemangati. Itulah bedanya lingkungan yang negatif dan lingkungan yang positif. Dan pesan terakhir saya untuk teman-teman sekalian pada hari ini yaitu bahagia itu bukan tergantung kondisi apa yang terjadi dalam kehidupan kita,
tapi tergantung dari bagaimana kita bisa merespon kejadian yang terjadi dalam kehidupannya kita. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Saya doakan semua teman-teman biar kalian boleh selalu positif, selalu sehat-sehat, dan kalian bisa menciptakan dan menemukan lingkungan yang positif. Oke, kalau begitu semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode besok hari.